Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sesi ngulik funnel episode keempat. Di episode ini kita akan coba eh, memberikan insight untuk teman kita yang sudah bertanya di video sebelumnya. Jadi pertanyaannya ada kayak gini. Coba ngulik funnel jasa website, Pak. Ini menarik banget sih, jasa website ini menarik banget karena ada saudara saya juga yang ngerjain jasa website ini. Oke, kita ulik funnelnya di episode 4 ini. Yuk kita langsung. Ya, awalnya mungkin kita ini dulu ya, berkenalan dulu dengan istilah customer entry point. Jadi jasa website ini tuh kita bisa menawarkan dengan angle seperti apa, dengan angle apa. Jadi ada banyak angle sehingga customer itu tertarik dengan jasa atau produk dari teman-teman. Nah, untuk jasa sendiri itu menurut saya itu bisa dari banyak angle ya. Dari kurang lebih di sini ada 5, bahkan mungkin bisa lebih gitu kalau mau di breakdown lebih banyak lagi ya. Cuman yang terbesar adalah 5 ya. Kenapa customer itu butuh website. Nah, ini yang kita komunikasikan di funnel kita. Jadi di funnel ini kita pilih salah satu aja dari 5 customer entry point ini. Kita pilih salah satu aja, terus kita bikin strategi awareness-nya, interest-nya, desire-nya, action-nya. Nah, biasanya customer entry point ini dia ada di level awareness sampai di level desire, karena action itu lebih kepada teknis gimana closing, gimana nanti mempersuasikan dia butuh paket yang mana gitu ya. Nah, di level awareness, interest sampai desire kita coba beberapa customer entry point gitu ya untuk teman-teman yang punya punya bisnis jasa pembuatan website. Ya, ini diantaranya 5 customer entry point. Nah, teman-teman mungkin bisa juga mencari customer entry point yang lainnya. Nah, di sini saya bikin 5. Yang pertama, kredibilitas naik drastis. Jadi why-nya adalah kenapa orang itu butuh website, karena website itu bikin bisnis mereka tuh lebih kredibel gitu, lebih dipercaya. Terus yang kedua, bisa dipasang pixel atau tracking kayak Facebook Pixel, Google Tag dan segala macam. Yang penting banget untuk retargeting iklan dan menganalisa perilaku pengunjung. Jadi si page tertentu sudah dilihat berapa kali, atau orang udah sampai ke halaman checkout atau belum. Nah, itu fungsinya website ada di situ gitu. Nah, untuk di video kali ini saya akan fokus di customer entry point yang nomor 2 ini. Mungkin teman-teman nanti kalau dapat insight dari video ini bisa mengeksekusi customer entry point lainnya gitu ya. Oke, kita lanjut di nomor 2. Kita fokus di nomor 2, yaitu entry point-nya adalah pixel atau men-tracking customer yang masuk ke website. Nah, ini ringkasan funnel AIDA-nya ya, awareness, interest, desire, action. Di level awareness kita memberikan problem gitu ya. Kita menyadarkan customer atau calon klien kita ini bahwa mereka punya problem kalau mereka nggak punya website gitu. Nah, apa yang sering terjadi di level awareness itu, banyak orang belum sadar pentingnya punya website. Mereka pikir jualan di Instagram aja cukup, atau jualan di e-commerce aja cukup, di Shopee aja cukup, di Tokped cukup, di TikTok cukup. Padahal dengan punya website, mereka lebih punya kebebasan dan lebih punya banyak kontrol terhadap data customer, terhadap strategi iklan dan segala macam. Terus cara bikin calon klien sadar adalah kasih tahu bahwa tanpa website mereka kehilangan data calon pelanggan, nggak bisa di retarget, nggak bisa bangun sistem marketing jangka panjang. Nah, ini kalau orang cuman jualan di Instagram doang, atau di TikTok doang, atau di e-commerce doang ya, itu mereka kalau seandainya ada calon customernya udah melihat halaman si produk, kalau di platform-platform itu ya mereka nggak bisa tahu, mereka nggak bisa menangkap data orang yang sudah melihat produk itu gitu. Nah, orang kalau udah lihat produk kan artinya mereka tuh udah ada ketertarikan, cuman mungkin
beli entah kapan atau harganya menurut mereka masih perlu di banding-bandingkan dulu. Nah, beda dengan website, kalau dia udah masuk ke halaman landing page atau ke halaman produk teman-teman di website, nah itu datanya tuh udah kerekam tuh. Mereka tuh udah ditandain namanya dengan pixel. Nah, someday teman-teman mau melakukan iklan, nah teman-teman bisa menunjukkan iklan untuk orang-orang yang sudah mengunjungi halaman tertentu di website gitu. Jadi kasih tahu calon klien bahwa mereka itu kalau nggak bangun website, mereka banyak kehilangan data gitu. Kalau mereka cuman main di Shopee atau Tokped, mereka banyak kehilangan data. Nah, terus di level interest orang mulai penasaran tapi masih ragu, emang ngaruh ya punya website? Nah, kita jawab, tunjukin contoh nyata sebelum punya website dan sesudah punya website. Ceritain klien yang ordernya naik, lebih dipercaya dan lebih tertata. Nah, ini mungkin kalau umpamanya udah punya portofolio ya, udah punya portofolio pengerjaan website, minta testimoni dari si customer gitu ya, atau klien yang dibikinin websitenya, gimana setelah punya website ada peningkatan dan segala macem gitu. Nah, ini yang bisa dimasukkan ke level interest. Terus di level desire mereka mulai pengen tapi masih mikir ribet nggak ya, mahal nggak ya. Nah, mereka mikirnya adalah kalau punya website mereka harus ngotak-ngatik sendiri website, padahal mereka nggak ngerti coding dan segala macam. Nah, tinggal dibikin komunikasi bahwa yakinkan dengan mereka itu dapat website yang nggak ribet mengupdate-nya atau ngedit isinya, atau juga bisa teman-teman bantu sebagai jasa tambahan gitu ya, memaintain website. Jadi jualannya kayak cuman bikin doang tapi juga memaintain kalau umpamanya customer-nya butuh di custom atau customer-nya butuh di ada pembaruan produk. Nah, teman-teman bisa masuk. Jadi ada dua jasa nanti yang bisa ditawarkan, yaitu ya pembuatan sama maintenance-nya ya, sama update-nya. Dan banyak sekali target market yang bisnis ini gitu, bisnis yang mereka tuh nggak mau ribet, mereka nggak punya tim untuk ngehandle websitenya. Ya udah, mereka percaya semua sama pembuat websitenya aja, pokoknya mereka cuma tinggal tahu beres doang. Nah, itu kan bisa jadi revenue tambahan, gak cuma bikin website doang tapi juga memaintainnya gitu. Terus juga jelaskan website itu bukan biaya tapi investasi buat jualan lebih gampang dan bisa diulang terus. Nah, itu kayak tadi ya, kalau kita jualan cuma di e-commerce ya kan, itu kan terbatas ya, bahkan data customer aja tuh di keep sama e-commerce gitu. Kita nggak bisa meng-email atau WA customer yang bertransaksi via marketplace gitu kan. Nah, beda halnya kalau transaksinya via website, ya kita benar-benar punya kontrol penuh sama data customer yang udah masuk ke website kita gitu. Terus di level action, ini udah tertarik nih orang tapi nggak lanjut karena bingung mulai dari mana atau harus tanya dulu. Nah, disinilah pentingnya teman-teman punya strategi bahwa oh iya deh, kita mungkin Zoom meeting dulu, keperluannya apa, terus ya custom ya, maksudnya nggak semua bisnis itu bisa dikasih harga A gitu. Umpamanya paketnya ada A, B, C. Nah, mungkin kalau pebisnis yang baru mulai paketnya A gitu. Ya, atau tergantung produknya juga ya. Ada yang cuma butuhnya mungkin landing page doang, ada yang sampai ada transaksi di website gitu. Permudah cara order, kasih pilihan paket. Nah, tadi ya, link WA, form singkat dan segala macam. Nah, ini juga penting link WA karena orang biasanya kalau transaksi pembelian kayak gini kan dia butuh konsultasi dulu, tanya-tanya dulu. Mungkin dijadwalkan dengan, kalau udah masuk ke WA dijadwalkan dengan Zoom meeting ya, umpamanya kita kasih free 30 menit Zoom meeting untuk ngulik si kebutuhan dia adalah apa gitu. Nah, di Zoom meeting ini baru mungkin bisa terjadi closing gitu, sehingga mereka ngerasa aman dan jelas transaksinya gitu. Karena ya jasa pembuatan website kan bukan harga 100.000 200.000 ya, pasti harganya udah jutaan gitu. Bahkan kalau umpamanya
levelnya udah website yang sangat profesional, itu udah sampai puluhan juta sampai ratusan juta. Belum lagi biaya maintenance dan segala macam. Oke, kita lanjut nge-breakdown satu-satu ya, tadi baru overview-nya. Masih fokus ya teman-teman ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman yang nanya tadi dan teman-teman yang bermain di jasa, bisnis jasa. Terus di level awareness, kamu nggak harus punya website. Kamu nggak punya website, artinya kamu kehilangan data tiap hari ya tadi ya. Problemnya kita angkat bahwa kalau nggak punya website, data hilang, customer yang udah lihat nggak bisa kita tahu nggak bisa kita target ulang untuk iklan dan segala macam. Jejaknya nggak ketempel lah gitu ya kalau nggak punya website sendiri. Terus kita gaungkan problem itu di konten-konten kita gitu ya. Terus solusinya adalah apa? Gunakan konten edukatif yang nyentil rasa rugi diam-diam. Nah ini penting banget ini. Jadi bikin konten itu yang bikin si calon klien teman-teman itu ngerasa, ya rugi kalau nggak punya website gitu deh. Contoh nih ya, judul kontennya adalah tanpa website kamu nggak bisa pasang pixel. Artinya semua pengunjung hilang tanpa jejak kan. Wah ini mengerikan ya buat mereka gitu. Terus kalau kamu nggak bisa retarget orang yang udah tertarik, kamu harus mulai promosi dari nol terus. Nah ini satu pain juga ya. Orang kalau mau promosi terus-terusan kan juga ngerasa bakar duit terus nih. Nah sedangkan kalau punya website kita promosi terus ada orang tertarik, ya kita fokus aja sama promosi ulang ke orang yang udah tertarik gitu. Nah website sama dengan rumah digital, sosmed dan e-commerce nih ya adalah kontrakan, hari ini rame besok bisa disegel. Nah ini juga satu hal yang sebenarnya orang banyak ngerti bahwa di e-commerce itu bisa aja tiba-tiba e-commerce tutup, tapi kalau website ya kita punya rumah sendiri namanya gitu. Kayak TikTok ya berapa waktu yang lalu tuh sempat di ban dan gak bisa jualan kan. Nah di kala itu ya kalau kita punya website sebagai tempat yang fix untuk penjualan itu kan lebih aman ya, ya berarti jualan di e-commerce nggak salah sih, cuman itu jangan dijadikan satu-satunya channel penjualan gitu. Channel penjualan yang terbesar seharusnya datang dari website dan e-commerce itu untuk opsi gitu, karena ya masa lebih milih kontrakan daripada rumah sendiri gitu kan. Oke, ini bentuk konten awareness-nya yang powerful. Kenapa punya IG aja nggak cukup untuk bisnis kamu? Jabarin. Nah ini teman-teman bisa brainstorming sama ChatGPT aja untuk bikin konten. Bentuknya bisa carousel, bisa reels, dan segala macam. Nah ulik konten di bagian tadi CEP ini, fokus gitu ya. Fokus di satu CEP, keluarin terus ini apa problem-problem itu sehingga customer tuh nyadar bahwa mereka punya problem. Terus awareness yang efektif nggak harus ngajarin teknis, cukup bikin audiens ngerasa rugi atau ketinggalan. Itu penting banget. Kalau kamu masih jualan online tanpa website, kamu udah buang peluang paling mahal, yaitu data pengunjung. Wah ini powerful banget nih. Oke, kita lanjut ke level interest. Website bukan cuma tampilan, tapi pusat data bisnis kamu. Oke, problemnya orang udah pernah lihat produk saya, tapi kok nggak jadi beli-beli ya? Saya udah bikin konten capek-capek tapi nggak bisa lacak siapa yang tertarik. Oke, nah solusinya adalah pengunjung web kamu hari ini bisa kamu retarget minggu depan pakai iklan super personal. Nah, ini kayak kalau pakai Meta Ads atau Google Ads bisa di retarget. Salah satu benefit kalau punya website sendiri, kita bisa ngiklan ke spesifik audiens yang udah ngeliat produk tertentu gitu. Bayangin bisa pasang iklan ke orang yang udah buka halaman pricing tapi belum jadi beli. Nah ini kan kalau orang udah nyampe di halaman harga itu kan udah tertarik banget ya. Tinggal satu langkah lagi mereka untuk memakai produk atau jasa teman-teman. Nah itu ngiklannya akan lebih mudah ke audiens itu gitu, ke calon klien itu. Insight di sini interest naik bukan karena desain tapi karena jadi website itu bisa jadi alat panen data buat naikin closing ya. Jadi
Kenapa naikin closing? Karena ya orang yang udah tertarik itu likely atau cenderung lebih mudah untuk melakukan transaksi daripada ya orang antah berantah yang belum tentu perlu sama website gitu. Terus desire, website bikin kamu bisa jual lagi dan lagi, nggak cuma sekali. Oke, problemnya adalah orang udah beli sekali terus hilang, nggak bisa di follow up. Nah ini marketplace banget ya, marketplace banget karena kita nggak punya datanya. Ya, saya nggak tahu siapa yang tertarik tapi belum jadi beli. Nah ini nggak bisa ke tracking. Kayak di marketplace itu ada orang yang udah add to cart, ya udah tertarik, udah naruh ke keranjangnya, tapi setahu saya nggak bisa di follow up. Yang nge follow up si marketplace-nya tapi bukan si tokonya. Terus di website memungkinkan kamu untuk kumpulin database email, ya kan, terus bangun email funnel otomatis, terus bisa ngirimin promo, diskon, retargeting ads. Nah ini memang kalau punya channel penjualan sendiri ya, kita jadi lebih mudah untuk melakukan customer itu lebih mudah untuk kita pancing melakukan pembelian ulang karena ya kita ingin dengan diskon nih, ya kan, kita punya datanya entah email atau WhatsApp, tinggal kasih aja promo, promo lagi gajian, terus ya apalagi kalau produknya return ya, produknya dibeli berulang, ya itu bisa di reminder bahwa produknya udah habis belum gitu kan, biasanya itu di channel email atau di WhatsApp. Oke, lanjut ke ini masih desire ya. Nah di website juga bisa ngumpulin data, jadi nggak harus orang beli, tapi orang yang berlangganan apa sih namanya, newsletter atau ya free gitu lah, free, umpamanya ada free ebook atau free apa gitu yang mau dikirimin ke pengunjung website. Nah dia akan menukarkan dengan email itu biasanya. Nah di email itu nanti bisa jadi sarana promosi juga. Jadi email newsletter itu berisi edukasi tentang pentingnya produk ini dan diselipkan di akhirnya itu dengan produknya gitu. Oke, insight orang mulai ingin punya website bukan karena desainnya kayak, tapi karena dia sadar kalau saya nggak punya ini, saya nggak bisa bangun marketing channel yang berulang. Oke, ini terakhir di level action, beli website itu investasi bukan biaya. Nah ini yang memang harus digaungkan ke customer bahwa website itu investasi ya, kayak punya rumah tadi ya. Kita ngebangun rumah kita sendiri sehingga ini akan kepake jangka panjang gitu ya. Terus problemnya biasa nih ini biasa banget, tapi saya belum butuh website deh. Nah mereka tuh bilang itu karena nggak sadar value-nya website ini gitu. Terus di bagian chat aja. Nah itu tadi kita ingetin lagi bahwa problem-problem tadi bisa terjadi kalau teman-teman nggak action sekarang. Nah di bagian action ini juga tadi ya, maksud saya kan orang udah mau, oh ya saya butuh website nih, berapa investasi yang saya akan keluarkan. Nah tadi salah satunya bikin penawaran paket, supaya ada 3 paket atau berapa paket, atau ya custom berdasarkan budgetnya si klien atau customer ya. Mungkin kayak saya punya budget segini nih, bisa jadi website apa, oke. Terus teman-teman kalkulasi masuk di budgetnya ya berarti oke gitu ya. Ya itu untuk teman-teman yang mungkin yang benar-benar baru dan ngejar portofolio itu oke gitu, yang website custom untuk juga UMKM pemula atau pebisnis pemula. Oke, itu dia funnel jasa pembuatan website. Mudah-mudahan bisa banyak insight di dalam ini. Kalau teman-teman dapat insight, coba komen di bawah apa ya pencerahan yang didapat dari video ini. Terus juga komen di bawah kalau teman-teman punya bisnis atau jasa yang perlu kita kasih insight, perlu saya kasih insight funnel ya untuk next episode insya Allah. Oke, sekian.
episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.